bapaknya itu kan almarhum bapaknya itu menikah dengan wanita pribumi, perempuan Jawa lah. Perempuan Jawa. Nah, entah karena mungkin ya wallahu alam ya masa lalunya seperti apa, cuman karena yang udah saya dengar dari cerita mereka bertiga itu karena nggak disetujui kan, pernikahan itu nggak disetujui, akhirnya bapaknya merantau ke Kalimantan. Nah, jadi yang bertiga ini lahir dan besar di Kalimantan dan di lingkungan kita. Jadi ya nggak terpengaruh dengan pola pikir Baklawi. Ya. Makanya sampai sekarang saya tuh masih berpikir bahwa Baklawi yang baik itu cuman oknum, sisanya itu mafia sindikat. Nah, Makanya kan mereka kan kembali menaruh pola pikir ke orang-orang itu oknum yang jelek. Gitu. Padahal yang sebenarnya yang baik itu yang oknum. baik itu oknumnya. Oknum, gitu loh. Makanya mereka mencoba pola pikir yang terbalik, yang dibalik ke orang-orang untuk mempertahankan ini semua. Nah itu yang nggak disadari sama orang-orang ini. Harusnya mereka kritis ketika dikatakan itu, sama kayak lebih baik salah mencintai. Nah, kan yang benar itu lebih baik kamu salah membenci orang itu. Iya. Gitu. Kalau nggak ada datanya gitu loh. Kalau zone duluan ya gimana? Jadi terkekang di sana Kang Bani. Jadi apa ya istilahnya psikologinya orang itu dihantam dulu. Iya. Gitu loh. Mengesampingkan akalnya untuk berpikir kalau saya. Kayak itu. Nah, yang target saya itu sebenarnya itu gitu loh Kang Bani. Sama saya Majen itu target saya itu sebenarnya. Jadi akal itu duluan di kalian pakai gitu loh. Jangan duluin zone untuk psikologinya kalian diserang, tapi ketika zone itu ketika akal sampean mau pakai, jadi ada pertimbangan di sana itu. Oh, dia gini, itu loh. Makanya saya nggak mau ketika mereka mengatakan begini ya saya tentang. Iya. Sampai mereka bilang, oh kan Anda itu kan sama dari sana, kenapa? Ya, saya sampingkan, saya nggak pernah menganggap diri saya juga dari sana, saya besar lahir di sini. Urusan ini urusan beda, saya bilang. Ini yang hak gitu loh. Kalau Anda jujur ya monggo, tapi kalau Anda tidak jujur ya kena dampaknya, saya bilang gitu. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk jujur sih sebenarnya kan. Cuman ya mereka karena sudah terlanjur ego itu. Ya kalau gimana nggak ego Kang Bani dari lahir sampean digituin. Kecuali sampean itu menolak untuk semua itu. Beda gitu loh. Cuma kan resikonya kalau sampean menolak, sampean akan dibuang. Betul. Tersisih dok, disisihkan. Itu sudah hukum gitu loh. Kalau mereka bilang oh ini oknum yang melakukan begini, oknum dari mana? Dari mana oknum? Mayoritas ngaku cucu Nabi. Mayoritas kok. Justru yang tidak mau mengaku itu adalah oknum. Nah, teman-teman itu harusnya bisa berpikir ke sana, Kang. Maksudnya berpikirnya bukan kita itu mau memecah belah, tapi mereka itu juga teman-teman protesis ini mau berpikir gitu loh. Maksudnya itu gunakanlah kesempatan ini kalian belajar. Kalau saya tuh gitu Kang, kalian belajar untuk kedepannya gitu loh. Kalau saya, ya dok, karena kan kita kan tujuannya kemajuan berpikir ya dok.
berpikir gitu loh Kang Bani. Jangan mau dibodohi. Ya setidaknya kita yang bersuara ini inilah berkontribusi lah. Iya, Walaupun cuman secuil ya, sebiji zarroh gitu. Setidaknya kan kita berkontribusi iya, untuk perubahan kan. betul. Itu aja. Walaupun tidak ada reward atau apapun, Ah, ya biar Allah yang menentukan. Itu saja sudah. betul. Kalau saya itu mau jelek kek, mau buruk kek, mau baik kek, itu saya serahkan gitu. Yang penting saya bersuara, oh ini data, oh ini kebenaran. Sudah, selesai. Nah, cuman itu dok masalahnya. Tapi ya ini nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa di ini ya, nggak bisa di apa namanya. Kita nggak bisa handle ya, bukan nggak bisa handle sih, tapi nggak bisa mencegah ini terjadi gitu loh. Orang-orang yang sepemahaman dengan kita, satu kelompok dengan kita itu juga mereka ya niat dan tujuannya juga untuk kepentingan Beda-beda. mereka pribadi, untuk kepentingan pribadi. Itu ada, pasti Uh-uh. ada. Ada. Kayaknya saya tuh Kang Bani, saya kalau apa ya namanya lagi ada masalah atau apa kerjaan apa, saya nggak mau ngomong karena takut ke bawah itu masalah pribadi gitu. Nggak gini Saya dok nggak mau. maksudnya. Nggak gini maksudnya dok. Jadi dia itu bersuara, dia itu ikut bersuara ya dilihat kita lihat dari luar ya dia berkontribusi gitu. Tapi tujuannya itu demi kepentingan pribadinya sendiri. Maksudnya misalnya dari segi materi dia mendapatkan materi, dari segi apa namanya posisi di mata masyarakat dia mendapatkan posisi gitu. Tujuannya itu dong kelihatan. Ya, makanya gini Kang Bani, yang saya kritiki kadang-kadang ketika orang itu bermain di sosmed itu hanya mencari panggung. Itu saya kritiki sebenarnya. Saya kritiki itu. Karena panggung itu akan membawa sesuatu yang lain nantinya. Kalau panggung, gitu loh. Ya, Saya kapan hari gitu Kang Bani. Kang Bani saya sampean kan pernah off berapa lama ya waktu itu? Lumayan kan lama itu. iya, Saya viewer saya yang ngelihat itu waktu saya edukasi apa itu sedikit, hanya 14. Sampai paling mentok lah 20. Saya tetap mau berapa jam pun ya segitu gitu loh. Saya nggak cari banyak, nggak cari apa. Ya intinya orang yang mau dengar diam di situ. Intinya itu. Sambil saya lihat, oh orang ini tetap gitu. Intinya di sana saya. Target saya ada satu orang, walaupun satu orang ya sudah. Ya setidaknya dia bisa mikir gitu itu aja. iya. Ya saya sih ya, tapi ini Kang jujur Muslim, aja. naik Kang Muslim. Tadi udah saya balas ya Kang Muslim. Tapi ini jujur aja sih ya dok ya. Salah satu alasan utama saya vakum waktu itu tuh ya karena itu karena merasa dihianati itu. Jujur aja. Iya, orang itu begitu Kak. Karena gini Kang Bani, orang yang menghadapi langsung itu beda Kang Bani. Saya tuh begitu juga waktu itu. Karena sempat kan nulis waktu itu saya Alkemi, saya Mazer. Sempat pada saat itu saya menulis. Cuma memang ada beberapa hal pertimbangan dari dari Semazen juga kan. Gini dok, gini. Ya saya di belakang layar itu ya kadang berdebat dengan beliau tuh berdebat. Gini saya pola pikir masyarakat ini beda. Jangan sampai yang samakan dengan pola pikir yang ada di sana gitu loh. Jadi kita harus paham. Akhirnya saya Mazen juga kok gini ya orang-orang ini kok gini. Ya itu saya bilang. Jadi nggak bisa saya. Pola pikir orang itu beda-beda, apalagi di suatu kondisi, di suatu negara atau wilayah itu pasti beda. Ya. Gitu.
Ya itu sih saya tidak memungkiri sih dok ya. Ya cuman itu karena ya apa ya, karena kemanusiawian saya aja sih waktu itu. Karena kan dikhianati. Tapi bukan apa dalam konteks ini, bukan dalam konteks bermedia sosial, bukan dalam konteks online seperti ini enggak, tapi dalam konteks offline. Saya itu kan di Masalah sini apa? kan Masalah finansial lagi. Wah, kena berapa juta ini? bukan bukan masalah berapa Langsung dari juta. target. Bukan dong. Kalau masalah itu mas saya udah kebal Kang Triot. Wah, berarti kena berarti bener. Enggak, kalau masalah itu kan sudah dari dulu. Kalau soal itu kan udah dari dulu itu. Oh, pernah kena. kan udah sempat saya buka itu dulu. Tapi enggak, bukan masalah duit, bukan masalah duit. Bukan masalah duit. Masalah ini aja, masalah apa namanya? Komitmen dalam perjuangan aja sebenarnya. Ya itu tadi karena tujuannya bukan ini. Tujuannya bersuara, berkontribusi itu bukan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk kepentingan pribadi. Ah, itu perasaan Anda saja. Tapi bukan di sini, bukan di media sosial, di offline. Ya, meskipun awalnya ada persinggungan di media sosial kan gitu Kang Bani ya. Oh iya dong. Ah, itu perasaan Anda saja itu. Oh Allah. Batinnya masih cantik. Tapi enggak lah. Ya semoga yang bersangkutan tobat lah dan meluruskan niat gitu aja sih kalau saya. Wah, kalau itu Anda jadi menghakimi, wah. Yang tersesat bukan orangnya berarti. Sampai jam berapa ini, Pak? Sampai jam berapa ini saya keluar? 1 jam, ya Allah. 20 menit. Ya memang gitu kan Bani. Memang harus diakui kita ini kan memang tidak satu komando, tidak ada jaminan satu misi. Yang pasti nggak ada satu komando. Yang pasti juga tidak ada jaminan satu misi. Bukan berarti kita memvonis semua orang punya kepentingan masing-masing, enggak loh ya. Enggak ada jaminan kita semua ini satu misi. Betul. Jadi, Kalau dalam konteks di sini betul Kang Trion, saya sepakat, saya setuju. Kalau di sini ya, kalau di media sosial, di TikTok, di Komal, oke. Tapi ini dalam pergerakan offline loh. Kang Trion kan tahu sendiri, ketua PWI LS Kalsel itu siapa gitu loh. Saya itu dihianati oleh wakil saya sendiri. Nah, paham kan maksud saya? Oke, kalau urusan itu kasus yang sama di tempat kita juga. Cuma bahkan dengar cerita lebih ngeri dari itu. Dan orangnya masih ada. Dan itu mengonfirmasikan ke saya. Ya sudah. Makanya saya akhirnya menguatkan di faksi yang lain. Faksi kayak opo. Iya. Saya menguatkan di bidang-bidang yang belum ada yang menggarap, bidang-bidang peradaban Islam abad ke-15-16 yang katanya kosong itu. Itu jadi medan juang saya berikutnya ketika polemik ini sebagian disalahgunakan oleh 1-2 kepala. Iya. Tapi saya tetap menghargai bahwa secara personality maupun akun saya dapat exposure dari polemik nasab. Iya. Ya sekali 2 kali lah tampil atau merilis edukasi terkait polemik sebagai bentuk penghormatan masa lalu. Kan gitu filosofinya. Wes cangkem. Wis. Elek bener. Tapi ya itu Kang Trion, saya sih ya namanya manusia ya pasti ada kecewa gitu. Itu sebagai bahan introspeksi saya aja sih. Selama 6 bulan itu saya introspeksi aja, introspeksi diri gitu loh.
apa yang salah di saya. Oh, ternyata kesalahan terbesar saya itu terlalu berharap dengan makhluk, terlalu berharap dengan manusia, tidak berharap dengan Allah. Omongan ya kok Bisa saya kasih. Enggak, itu kalau itu memang kesalahan terbesar sih. Ketika berharap Biar dengan konfirmasi manusia, ke orang tuanya maksudnya. Ya. Allah. kadang kita bener kan Bani, kadang kita mikirnya itu dari awal gerakan kita tidak ini misalkan di offline Iya. kita mikirnya karena ini gerakan baru kemudian kita mikirnya ideal dari awal ternyata maklarin di tengah-tengah sak buajek. Oh iya. Betul itu, betul sekali. Jancuk. Kita pikir orang-orang itu setulus niat kita, sekomitmen cara kita menata niat, selurus arah yang kita jalan bersama-sama. Ternyata muakal di sini. Enggak, Aku pin piro yon, mundur iku wis pin piro aku. nah, yang bikin saya sangat sakit hati itu ya Kang Tirion. Ini curhat tapi dia. Yang bikin saya sangat sakit hati itu ketika dia memanfaatkan anggota untuk menarik materi. Itu yang saya bikin saya sangat sakit hati. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Iya itu dulu dan sekarang itu Masih. Ya ada. minggu kemarin kok nekan ngasih bisa juta itu pelakon. Oh. Ngomongkan si A si B itu nominalnya puluhan juta dan dua mlebu kene. Makelar. Kan bangsat kan. Ya saya sebut bangsat sih. Oh iya itu berdebat terkutuk. Waduh, terkutuk. Datang sowan ke sini, cerita-cerita orangnya. Ini kan ada kan salah satu pengusaha ini ya, pengusaha apa sewa ini tuh alat berat itu kan. Katanya beliau itu pernah ditipu sama Mbak Lawi Margalidrus itu sampai 1,5 M. Cerita-cerita curhat. Oh iya katanya. Oh Mbak Lawi itu begini dia. Ya kan dia ceritain begini. Besoknya 1 bulan kemudian dia ngasih proposal tanpa sepengetahuan saya. Berarti itu orang kena dari sebelumnya itu Kang Ban. Berarti dia kan orang pintar, bisa membaca potensi, Oh iya. prospek Iya. potensi ekonomi. Jiwa marketingnya meronta-ronta ya. Padahal saya yang orang marketing itu nggak segitunya. Loh, ini kan marketing yang makelar everything. Oh iya, maklar everything. Aduh, ya Allah. Kalau di real itu guncangannya kerasa secara kebatinan. Iya. Kerasa itu wajar lah. Itu kenapa saya nggak ikut di gerakan di offline, nggak siap saya. Saya kan Iya. orangnya terlalu lugu kadang-kadang. Oh, masa sih? Oh iya, musuh bajingan wis Buka kapan. aja, buka. Mereka terlalu lugu orangnya. Mending gerakan Orangnya dibawa di masuk. sektor online. kecuali Apa? kecuali saya bersama orang-orang yang memang punya rekam jejak dan bisa dilacak, punya bakat-bakat makelar kan gitu. Atau setidaknya maklar-maklaran lah, tapi minimal kontribusi itu real. Iya. Kontribusi itu real. Sekarang maklar-maklar kok zaman Orba lu korupsi lah, tapi masyarakat ini bagaimana dalam bentuk apa lah. Nah, mau maklaran tok mari ngono wis minta gua bos ngalor ngidul. Aduh. Kontribusinya di lapangan nggak ada. Nol. Ada kontribusinya narikin duit. Jangkrik. Minimal habis naripin duit buka bikin 50 cabang misalnya atau 50 Nah, iya. makan. Atau dibikinkan event untuk apalah, untuk ketemuan atau seberapa anggota wis ngebiak kok lah. Tapi kontribusi mereka itu nyata. Itu kan orang lebih, misalnya kok ditanya, itu kan bisa balik. Lah saya bawa mangan kuwi opo kan gitu. Ya korupsi, ya maklar berjamaah kan gitu. Tapi minimal kan kontribusi realnya ada. Iya. Diuntal dewe yo watu. Ya makanya dimakan sendiri.
Waduh, mafia anak ini. Ya memang gitu kan, Bani. Orang-orang baik kayak kita itu, waduh. Kadang-kadang kita menyangka orang sebaik kita kan. Ya saya nggak berasa jadi orang baik, cuman masih berusaha. Ya, idealnya kan gitu. Kenapa orang itu mudah tertipu? Karena dipikir orang lain itu sebaik dirinya kan. Iya sih, bener juga. Itu kan teori dasarnya. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia menyangka orang baik itu sebaik dirinya, orang lain sebaik dirinya. Ya akhirnya gini Kang Trion, saya tuh menyesal nggak mendalami ilmu politik tuh menyesal saya. Oh iya, teman terlalu banyak baca kitab soalnya. Penyakitnya kalau nggak ada literal di kitab, dianggap nggak ada kan gitu. Iya juga sih. Nggak ada di jurnal, nggak ada di kitab, nggak ada di ini, ya udah. Terlalu textbook loh. Sementara jalanan itu lebih parah dari pasar sapi kan. Ya, ini peringatan juga sih buat Wahabi ini. Hah? Modal wis kapok ya, akhir. Kalau saya mau udah kenyang kan. Kapok. Tapi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan Allah. Itu apa? Dari sini kan saya belajar gitu. Jangan terlalu mudah percaya dengan orang lain gitu. Oh iya, itu prinsip. Waspada itu bukan suudzon. Betul. Cuman saya menganggap waspada itu suudzon, Kang. Dulunya saya menganggap begitu dulu. Akhirnya terjebak juga. Terlalu santri antum. Bukan terlalu lama jadi karyawan swasta, Kang. Terlalu lama dizolimi atasan saya. Ya nggak bisa, di swasta itu penuh intrik. Terlalu banyak baca kitab antum. Kalau atasan tadi di roomnya siapa itu ada atasan? Atasan kan 10.003 di pasar. Allah. Ya segitulah memang nama apa ya? Resiko berorganisasi atau berinteraksi sosial kan segitu. Ono sing ngakali. Pelajaran. Kalau memang kita nggak siap untuk diakali ya wis. Memang Organisasi. ya kalau kita sekali nyebur resikonya memang suatu saat kita akan diakali. Belenger ya udah kembali. Lulus SMA saya sudah digituin soalnya. Udah. Jadi ketika saya nyebur ya sudah dibilang kan kebodong kebejo. Ya memang resiko yang saya siap tanggung dari awal. Iya. Nggak apa-apa. Nah, saya ingin menjauh. Ya soalnya kenemenan itu. Betul, Kang. Ya sampai akhirnya kan saya menyadari sendiri, Kang, bahwa ini kan jalan yang saya pilih ya. Kok saya nggak siap gitu dengan segala konsekuensi yang ada gitu. Iya. Ya udah akhirnya ya balik lagi. Ya udah kan gitu. Ini jalan yang kita pilih. Kita harusnya dari awal tahu resikonya. Cuman kita nggak punya mindset itu karena dipikir orang akan selurus langkah kita, ternyata ada yang zigzag. Tak apa, maksudnya ketipu, diakali itu kan bukan bentuk kebodohan kan. Ya karena tadi kita menganggap orang lain sebaik kita. Kok jenengan masih ingat polemik pengangkatan khalifah antara Ali dan Muawiyah kan gitu. Iya, betul. Yang Ali mikirnya Muawiyah setulus dia, ternyata ya mafia kan gitu kan. Harus diakui. Cara politik loh ya. Oh ya, secara politik sih. Konteks politik ya ini ya, politik. Iya. Kita kan belajar dari sana. Kenapa Ali mau melepaskan? Ya karena dipikirnya Muawiyah melepaskan, ternyata enggak, disikat. Di deklarasi. Oh alah, patuh aku. Ya sudah, mau ngapain? Yang nggak jadi gimana kan? Kok Islam di bawah Muawiyah juga berkembang kan gitu? Ya banter. Sama lah kayak hari ini. Sudah. Monggo Kang Ade, mungkin mau disampaikan apa narasi unek. Ya, Bukan ada ta. Allah.
Politik Ayo, Anas. itu adalah siasah ya teman-teman, atau cara. Sebetulnya orang ini semuanya makhluk di dunia ya, manusia lah terutama, itu berpolitik gitu loh. Karena politik itu adalah siasah. Jangankan kita, dulu Nabi Muhammad saja bersiasah, berpolitik. Cuman kadang-kadang teman-teman mengasumsikan bahwa adalah politik itu kotor lah, apalah. Jadi tidak semuanya politik itu kotor, karena arti lain daripada politik itu adalah sebuah cara untuk mencapai sesuatu. Nah, kayak ibu-ibu di dapur itu juga berpolitik gitu. Masak nasi kalau nggak pakai cara, nggak pakai siasah, nggak pakai politik, ya nggak bakalan jadi nasi itu. Nah, itu aja. Saya dulu sempat menjadi ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang satu periode ya. Nah, sebelumnya PKB di Subang tidak lebih daripada 1 kursi ya. Karena mungkin cara atau siasahnya yang kurang. Bagaimana bisa meraih simpatisan konstituen agar supaya bisa memilih dan mempercayakan pilihannya kepada wakil-wakil PKB. Dan alhamdulillah waktu itu dari 1 kursi saya bisa membawa ke 7 kursi ya, jadi 1 fraksi. Tapi bukan dengan cara yang kotor. Bagaimana cara mengemas dan mengkreat PKB itu sendiri supaya mendapatkan dukungan dari masyarakat Subang. Ya seperti itulah contohnya. Assalamualaikum saudara-saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah. Semoga sehat semuanya ya saudara-saudari ya. Amin ya ikhwah, amin. Alhamdulillah sehat. Ya. Kenapa host kok dia mau sakit gigi ya host? Iya. Lagi ada pasien. Ya ada pasien kan. Itu kemarin karena mau lihat berapa naiknya itu. Oh lagi ada pasien. Oke. Ya kita kan katakan aja kebenaran itu walau itu pahit. Itulah itu yang terpenting. Apapun itu, mau politik mau enggak mau apapun, kalau kita jujur insya Allah banyak teman walaupun juga musuh banyak gitu loh. Setuju Kang. Iya. Itkulilah kau walau kana murron, itu lebih penting. Itu loh dari segalanya itu sudah. Karena apa? Kalau tidak dilandasi dengan kejujuran, ilmu apapun itu di start pertamanya bagus, tapi di endingnya biasanya juga banyak kebusukan. Itu. Kalau tidak dilandasi dengan kejujuran, akhirnya seperti itu. Indah di awal, runyam di akhir gitu loh. Allah. Contoh kokom. Aja mela-mela yon, aja mela-mela yon. Kon iki wis bae kokom dikebiri yon, Terion. Langsung kena. Aduh. Tapi ya itu ya Kang, harus siap lah dengan segala konsekuensi, itu harus siap. Oh iya kan. Itulah. Tapi sementara ini tidak banyak orang yang berani mengatakan begitu, tidak banyak. Karena apa? Masih banyak kepentingan. Kembalinya lagi kemana ya, politik itu tadi katanya si Nanas ini.
Tadi itu statement jenengan itu lebih tepat kepada Habib Balawi. Oh, enggak Kang. Kalau Habib Kebenaran Balawi itu memang kadap, memang ya, dia suka kadap. Yang aku statementku tadi itu lebih condong ke kiai saya kalau begitu. Para kiai-kiai saya nih yang pinter-pinter Allah. ilmunya nih, gitu loh. walau kebenaran itu walaupun pahit ya memang kebenaran. Itu Balawi jadi pahit kebenaran. Gitu. Kalau aku lebih condongnya kepada para kiai-kiaiku ini. Secara ilmu, keilmuan dia bagus, secara umat dia banyak umatnya, dan dari apa namanya, dari istilahnya jamaahnya gini. Tapi dia tuh diem karena takut apa? Kepentingannya terungkap gitu loh. Oh iya, jelas itu. Ada yang lulusan Tarim Darul Mustafa terus pulang ke sini jadi ulama besar, jadi kiai besar, jamaahnya banyak, punya pengajian di masjid terbesar di provinsi ini, gitu kan. Nah, Udah Danu dikasih tahu. tahu-tahu jadi abuya, gitu. Padahal dulunya teman sekelas, teman sebangku, Kang. Aduh. Padahal sayang loh, saya sama beliau itu sayang. Cuman ya itu, karena gurunya Umar bin Hafiz, muridnya Umar bin Hafiz, jadi ya begitu. Nggak mau menerima. Ya, bagaimana lagi Kang? Gitu loh saudari-saudari, bagaimana lagi? Karena kepentingan itu mengalahkan segalanya. Ngono. Ya, jawabnya apa? Ya salam. Jawabnya pasti ya salam. Ya salam. Tapi kan yang penting kan sudah disampaikan, Kak. Gini loh Tuan Guru, gini loh Pak Kiai, gini loh Ustadz. Begini-begini. Ya iya. Sekarang begini Bani Arsadi, kita ya bertemu mulai tahun 2019, 2020 toh. Nah, di roomnya Gus Hasan kita dengan Ki Golib, dengan Ki Ja'far Saudi, kan kita pernah bahas dulu. Gitu loh. Sampai sekarang ya begitu-begitu aja gitu. Gitu loh. Nah, karena apa? Dukungan mereka tidak ada. Lebih baik diam. 1000 bahasa katanya diam itu adalah emas. Padahal dia tahu. Bego kan? Ya secara hati nuraninya udah berontak sebenarnya, Kang. Cuman nggak bisa terimplementasi dalam sikap. Karena masih terhalang dengan kepentingan itu. Karena masih apa ya bahasa, mungkin kasarnya masih makan jasa. Nah, itu dia. Gitu loh. Apalagi kalau sudah di branding itu, wah, enak gitu kalau udah di branding sama mereka kan. Iya, karena apa? Mereka sejarah ijma ulama sudah diakui lah. Nasab kok ijma ulama, berarti ada halal dan haram dong. Berarti pikir itu. Nah, gini Kang. Kalau di sini ya, kiai-kiai besarnya itu rata-rata di branding oleh Mbak Lawi. Gitu. Iya kok Isma. Silsilah kok keputusan kesepakatan. Aduh. Makanya kalau mereka bersikap ya siap-siap jamaahnya berkurang. Iya pastilah itu konsekuensinya mungkin ya. Sholat bagus mah.
Cuman ya lihat aja ntar. Kalau saya sih kemarin tuh bilang ke yang bersangkutan ya, ke beliau itu. Ya udah, bro, lihat aja ntar, bro. Kalau kita ini udah banyak, lu yang tenggelam, bro. Ya sekarang kan gini kan kenyataannya, realitanya. Ya walaupun tidak ikut bersuara, tapi di dalam hatinya sudah meyakini dan ya bersikap secara ini ya, secara nyata gitu ya, dengan tidak mengundang lagi para Ba'lawi di setiap acara-acaranya gitu kan, kemudian tidak lagi begitu dekat dengan mereka. Ya akhirnya kan juga berkurang itu. Ujung-ujungnya jamaahnya juga berkurang juga itu. Tapi yang lucu itu dari Bang Sabda kemarin. Anda nggak tahu ceritanya ya? Apa itu, Dok? Bang Sabda itu kan menyuarakan. VT-VT-nya itu banyak sampai di Facebook juga. Ada yang ngambil comot. Acara 17-an Agustus itu kan karena mungkin kampungnya itu, saya malam telepon sama dia, video call kan. Saya nanya, Kang Sabda sampean di tempat sampean itu gimana Ba'lawi? Oh nggak ada dok, nggak ada yang begitu. Ternyata paginya itu saya di WA, screenshot lah, rekam layar WA-nya dia. Ternyata remaja Karang Tarunanya itu ngundang Habib. Dia sampai muring-muring itu di WA. Datengin remajanya, tapi dengan syarat ya ganti uang yang sudah jadi DP. Oh gitu. Oh gitu Iya. kan? Iya. Makanya dia bilang, wes, aku besok pas acara keluar dah. Main di kampung. Aduh. Oh, udah. Ya, itu bukan masalah baru sih, Dok. Itu kan soal-soal kayak gitu kan udah jadi komoditi kan buat mereka. Jadi udah ada ininya, udah ada MOU-nya ya. Kalau MOU-nya misalnya nggak jadi ya itu. Ya minimal ganti inilah, ganti DP lah, ganti sekian lah gitu kan. Kayak artis-artis. Iya, tapi yang disuruh ganti kan Bang Sabda. Dia nggak mau. Allah. Karena DP-nya udah dikasih ke sana. Lumayan puluhan juta itu. Waduh. Karena kan acaranya tiap tahun itu bosan gitu loh. Nyanyian, angklungan, apalah. Nah ini mau berubah. Tapi dalam konsep ya sholawat. Saya bilang ya nggak masalah, yang penting jangan ceramah. Kenapa mereka nggak bikin ini aja ya, bikin grup band aja ya? Fokus itu udah gitu, musik. Enggak, itu udah tiap tahun begitu Bang Arsad. Jadi pingin ganti suasana lah. Nggak, maksudnya gini Dok, kan ada itu kan, misalnya kayak grup band Debu itu, kalau jenengan ingat Debu, pernah tahu nggak Debu itu? Ya Sufi. Iya, itu kan ya konsepnya kan jelas itu. Kenapa nggak bikin kayak gitu aja? Kan sudah ada inspiratornya toh, Debu misalnya. Atau ya, sekarang mau Sabian. Iya, mau selawat, cuma DP-nya kan sudah ke sana tambahnya. Ya nggak mungkin DP diminta lagi. Iya sih. Nah, maksud saya kalau mereka diundang itu kan ya toh naik panggung ya kayak konser-konser juga kan. Kenapa nggak ya tanggung amat gitu loh. Kenapa nggak sekalian bikin band gitu atau grup musik atau apa. Itu kan lebih jelas kan. Ya kalau dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya dia bilang itu. Oh. Ya itu udah ada. Iya. Ganti suasana Kang Bani. Nah tahunnya cuma masyarakat itu mungkin yang masih pamor itu ada ya, selawatan itu. Gitu. Berarti saya bilang sampean main di TikTok itu targetnya
keliling sampean belum tercapai. Tadi saya lihat ribut di roomnya siapa tuh, Mas Tur itu. Sama Pak Suhadi pamer lagi. Mas Tur tuh di daerah sampean ya, Kang Bani kan? Nggak tahu saya, Dok. Kan udah berapa bulan ini? 6 bulan atau lebih kayaknya. Udah nggak menyentuh TikTok gitu lah. Selama 6 bulan itu. Enggak, tapi sampean tahu Mas Tur siapa? Nggak tahu. Mas Tur itu siapa? Akunnya bos itu loh. Nggak tahu juga, Dok. Sawit itu loh. Brondol sawit itu, tukang brondolan sawit itu loh. Dia Kalimantan kan? Kang Ade ya? Iya, cuman aslinya dia di Jawa. Oh. Di sini di Jawa Barat, di Indramayu, dia orang Indramayu. Menantunya itu Habib. Oh, alah. Menantunya Habib, nah dia ditempatin sama menantunya jadi penjaga sawit di sana. Oh, jadi tinggalnya di Kalimantan. Oh, alah. Enggak, di Sumatera, di ini Bang, daerah Medan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bang, Ibnu, itunya apa kabar? Iya. turunin dulu dikit. Oi. Eho-nya turunakan dulu, Guru. Oh, kayak kah? Iya. Nah, gimana ini? Nah, Mana. Aman. Ya, selamat sore semuanya. Nah, ini Bang Bani Arsadi, lama gak ketemu ini. Alhamdulillah nih bisa ketemu. Lama vakum ini Bani. Mana? Iya. Alhamdulillah, Guru. Oh, ini Dok, ini salah satu pejuang kita dari Kalsel juga ini, Dok. Guru Ibnu. Insya Allah, salam kenal. Iya, salam kenal juga semuanya. Masih ini Kak Guru, masih kajian Kak Guru? Enggak. Paling ya ada 1 minggu lah disempatkan mengajar ya. Sisanya kan saya kan pengusaha bagian angkutan kan. Ya benar. Jadi usahanya dulu Ya yang memang diperhatikan. memang kalau nya di